Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan Islam. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian tentang perdagangan Islam. Dapat kita lihat secara garis besar tentang perdagangan. Banyak ataupun mayoritas masyarakat sudah mengetahui pengertian-pengertian tentang perdagangan. Akan tetapi di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan Islam atau yang disebut biasanya jual beli. Yang pertama, di sini saya menjelaskan secara istilah. Istilah jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai nilai dan secara sukarela di antara kedua belah pihak. Yang satu menerima benda ataupun barang dan pihak lain yang menerimanya. Kemudian sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara ataupun hukum yang dibenarkan oleh Islam dan disepakati. Dan yang lainnya saya mengutip dari para ahli. Saya mengutip dari ahli fikih yaitu mazhab Hanafiyah. Yang pengertiannya menurut beliau menukar harta dengan harta melalui tata cara tertentu ataupun mempertukarkan suatu barang dengan yang lain melalui tata cara yang sudah disepakati ataupun yang biasa kita sebut dengan syariat atau aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam, seperti melalui ijab qabul dan taati ataupun saling menyerahkan. Dan menurut Imam Nawawi adalah mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan. Yang selanjutnya, dasar hukum perdagangan Islam. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong atau sesama umat manusia mempunyai sebuah landasan yang kuat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Serta terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang berbicara tentang jual beli. Di sini saya menjelaskan ataupun membuat landasan yang kuat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Serta terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang berbicara tentang jual beli. Di sini saya menjelaskan ataupun memberi dasar hukum dan saya mengutip dari Al-Quran. Yang pertama dari surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua surat Al-Baqarah ayat 198 yang artinya tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Dan surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Yang pertama maksud dari surat Al-Baqarah ayat 275
Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Quran. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan dalam Al-Quran dan mempunyai ataupun menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi, yaitu biasa kita sebut dengan duniawi lah. Dan untuk itu dalam ayat ini Allah mempertegaskan legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi atau hanya mementingkan duniawi. Selanjutnya maksud dari yang kedua dari surat Al-Baqarah ayat 198 yang maksudnya ayat ini merujuk pada keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah dari Allah. Maksudnya di sini kita hanyalah mencari ridha Allah ataupun dengan tujuan tersebut. Serta ayat ini diturunkan untuk menolak argumen bahwa menjalankan usaha dan perdagangan pada musim haji merupakan perbuatan dosa. Kenapa? Karena musim haji adalah satu-satunya atau saat-saat untuk mengingat Allah. Biasa disebut dengan berzikir. Ayat ini sekaligus memberi legalisasi atas transaksi ataupun perniagaan yang dilakukan pada saat musim haji. Serta adapun maksud yang lain, ayat ini juga mendorong kaum muslim untuk melakukan upaya perjalanan usaha dalam kerangka mendapatkan anugerah Allah, dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan atau makhluk sosial. Dengan demikian legalitas operasional tersebut mendapatkan pengakuan dari syara. Selanjutnya dari surat An-Nisa ayat 29 yang artinya tadi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Maksud dari ayat ini adalah pada suatu perniagaan ataupun suatu transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengidentifikasikan bahwa Allah melarang kaum muslim untuk memakan harta orang lain secara batil ataupun tidak melalui ajaran-ajaran yang ada dalam Islam. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas. Di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syarak ataupun hukum-hukumnya. Seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba atau biasa yang disebut dengan bunga, melipat gandakan atau menambah dari pokoknya. Kemudian transaksi yang bersifat spekulatif atau maisir serta judi, ataupun transaksi yang mengandung unsur horor, adanya resiko dalam transaksi tersebut.
serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan konteks tersebut. Dan selanjutnya, dasar hukum yang kedua adalah hadis, yaitu dari Ahmad Ibnu Sinan, Katsir Ibnu Hisham, Kulsum Ibnu Jauzian, dan Kusyairi dari Ayub, dari Nafi, dari Ibnu Umar berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, pedagang yang benar atau jujur dapat dipercaya dan muslim beserta para syuhada pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang dikemukakan, dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia apabila perilaku yang kita masukkan ke dalam perdagangan tersebut harus jujur. Maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan nabi, syuhada, dan syadiqin. Serta para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Yang sudah saya jelaskan di atas, karena manusia adalah makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain. Yang selanjutnya di sini adalah prinsip perdagangan Islam. Secara garis besar, prinsip perdagangan Islam di sini ialah adanya suatu kebebasan dalam melakukan sebuah transaksi ataupun tukar-menukar barang atau benda. Akan tetapi, kegiatan tersebut harus dilandasi dengan harapan mencapai ridha Allah. Yang selanjutnya adapun beberapa prinsip dalam perdagangan Islam. Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga fatonah, dan terakhir adalah tablik. Sidik yang berarti benar, maksudnya tidak pernah menyembunyikan barang dagangan dengan cacat. Nah, maksudnya di sini kita menjual barang tersebut dengan unsur ataupun dengan benar, tidak menyembunyikan suatu kerusakan yang ada pada benda yang kita jual. Yang selanjutnya, amanah dapat terpercaya baik dari pemilik barang maupun dari pelanggan. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah fatonah ataupun cerdas. Cerdas di sini adalah pandai dalam menghasilkan, melihat sebuah peluang tanpa kita harus menipu, terus membohongi, dan sebagainya. Yang terakhir adalah tablik ataupun menyampaikan. Maksudnya di sini memiliki sebuah kemampuan dalam bernegosiasi, membangun komunikasi dan reputasi yang baik. Selanjutnya ada syarat dan rukun jual beli dalam Islam.
Setiap transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya akan terdapat larangan dalam unsur jual beli tersebut. Berikut ada rukun jual beli, ada 3, yaitu al-aqid atau orang yang melakukan transaksi atau penjual dan pembeli. Kemudian ada al-aqdu yaitu transaksi. Kemudian ada al-maqud alaih yaitu objek transaksi mencakup barang dan uang. Kemudian ada zigot atau ijab kabul. Selanjutnya ada syarat jual beli. Yang pertama al-aqid. Penjual dan pembeli harus seorang yang merdeka, berakal atau tidak gila dan balik atau memayis, sudah bisa membedakan baik atau buruk sesuatu. Kemudian ada penjual dan pembeli harus saling ridho dan tidak ada unsur keterpaksaan dari pihak manapun meskipun tidak diungkapkan. Kemudian ada selanjutnya adalah barang yang dijual harus barang yang telah dimilikinya atau barang miliknya sendiri. Dan kepemilikan sebuah barang dari hasil pembelian sebuah barang menjadi sempurna dengan terjadinya transaksi dan serah terima. Selanjutnya ada macam-macam jual beli dalam Islam. Beberapa macam-macam jual beli yang diakui Islam diantaranya ada yang pertama jual beli barang dengan uang tunai, yang kemudian jual beli barang dengan barang atau muqayadah, kalau sekarang disebut dengan barter. Kemudian yang ketiga ada jual beli uang dengan uang atau sarf. Yang keempat ada jual beli utang dengan barang, yaitu contohnya seperti jual beli salam atau penjualan barang dengan hanya menyebutkan ciri-ciri atau sifatnya kepada pembeli dengan uang kontan dan barangnya diserahkan kemudian hari. Jadi nanti sistemnya ini memesan barang terlebih dahulu dengan menyebutkan ciri-cirinya, kemudian nanti pembayarannya ketika barangnya sudah ada atau sudah sampai. Yang kelima ada jual beli murabahah, yaitu suatu penjualan barang dan seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Selanjutnya ada etika perdagangan Islam. Perdagangan menurut aturan Islam menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli, dan diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, suatu usaha perdagangan dari seseorang muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah dari Allah SWT di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin baik pedagang maupun pembeli masing-masing akan mendapatkan keuntungan. Adapun etika perdagangan diantaranya adalah yang pertama sidik, artinya jujur. Seseorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan suatu usaha. Jujur dalam arti luas tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji, dan lain sebagainya. Yang kedua ada amanah, yaitu tanggung jawab. Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan atau jabatan sebagai pedagang yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab di sini artinya mau dan mampu menjaga amanah atau kepercayaan masyarakat yang memang secara otomatis terbeban di pundaknya. Yang ketiga ada tidak menipu. Dalam suatu hadis dinyatakan seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Hal ini lantaran pasar atau tempat di mana orang jual beli itu dianggap sebagai sebuah tempat yang dalamnya penuh dengan penipuan, sumpah palsu, janji palsu,
keserakahan, perselisihan, dan keburukan tingkah pola manusia lainnya. Selanjutnya, yang keempat ada menepati janji. Seseorang pedagang juga dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun di antara sesama pedagang. Terlebih lagi, harus dapat menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah murah hati. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW menganjurkan agar para pedagang selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. Murah hati dalam pengertian ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah, namun tetap penuh dengan tanggung jawabnya. Yang terakhir ada tidak melupakan akhirat. Jual beli adalah perdagangan dunia, sedangkan melaksanakan kewajiban syariat Islam adalah perdagangan akhirat. Keuntungan akhirat pasti lebih utama ketimbang keuntungan dunia. Maka para pedagang muslim sekali-kali tidak boleh terlalu menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat. Jadi harus seimbang antara kepentingan duniawi dan kepentingan akhirat. Yang terakhir ada upaya mengatasi masalah perdagangan. Banyak usaha dan upaya dalam meningkatkan sistem perdagangan dengan memberi beberapa landasan-landasan akhlak serta sikap yang bermoral di setiap penjual maupun pembeli. Di antaranya adalah sikap menanamkan sikap dan etika berdagang yang sudah diulas di atas tadi, kemudian meningkatkan moral dan akhlak seseorang sebelum berdagang. Yang ketiga, memiliki sikap yang jujur dan bersih serta mengutamakan akibat dari kegiatan tersebut. Dengan terlaksananya misi-misi tersebut, maka niscaya kesejahteraan negara kita akan semakin membaik ke depannya dan Indonesia akan mampu berdiri kokoh di tengah-tengah arus globalisasi dengan sistem perdagangan yang sehat. Sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.